Prof. Renal, apa yang menyebabkan di era-era ini terjadi perubahan begitu cepat di atas muka bumi ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, baik. Makasih. Maaf, barusan terputus. Jadi, saya kira begini. Kita mengalami suatu proses dari suatu kemakmuran yang begitu cepat, tetapi juga proses kehancuran yang begitu cepat. Jadi, kalau kita lihat ke belakang, kita lihat misalnya pada waktu terjadi Perang Dingin. Itu perang dingin adalah sebuah perang dunia ketiga yang sangat panjang yang kemudian diakhiri dengan sebuah peristiwa globalisasi. Karena perang dingin berakhir, kemudian terjadi proses globalisasi, dunia menjadi lebih aman dan manusia mulai menciptakan teknologi yang bisa menghubungkan bangsa-bangsa. Ya. Eropa kemudian mulai disatukan, jalurnya dibuka, pabrik kemudian dibikin lebih besar, akhirnya revolusi tiga revolusi industri 3.0 itu kemudian mencapai puncaknya di dunia ketika bangsa-bangsa kemudian memperluas skala ekonomis. Jadi skala ekonomis itu membuat harga lebih murah dengan teknologi semua serba massal begitu ya. Media massal, komunikasi pemasaran massal, kemudian produksi massal dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi adalah manusia mulai menciptakan lagi karena ada sisi pasar yang tidak terlayani, yaitu yang di pasar yang di bawah. Hampir semua perbankan membidik menengah ke atas. Nah, setelah itu kemudian kita melihat dunia mengalami peralihan. Pada waktu Perang Dingin berakhir, barangkali tidak banyak yang mengamati bahwa itu terjadi pertempuran yang sangat besar yang berakibat pemenangnya, menurut mereka itu pemenangnya adalah dari beberapa kajian, pemenangnya adalah liberal demokrasi, begitu ya, liberal demokrasi. Ada sisi positifnya liberalisme dalam hal tertentu, yaitu membuat manusia menjadi lebih merdeka, begitu ya, sisi itu ya. Termasuk mahasiswa di kampus, dulunya dosen killer, sekarang mahasiswa berkuasa, begitu ya. Karena dosen yang di rating begitu, yang diperiksa ngajarnya benar apa tidak dan sebagainya. Kepuasan pelanggan kita ukur, begitu ya. Pelanggan menjadi raja. Kemudian setelah itu kepentingannya adalah human rights begitu ya, dan nasionalisme sepertinya dalam tanda kutip itu menjadi ancaman bagi para pelaku globalisasi dan juga liberalisasi begitu ya. Maka itu kemudian negara-negara itu mengalami banyak sekali ujian ya, dan kemudian timbullah teknologi yang kemudian benar-benar menghancurkan cara-cara yang lama itu. Teknologi ini dikenal dengan teknologi digital yang semakin hari produk itu semakin kecil, chipsnya semakin kecil, kapasitas menyimpan datanya semakin besar, energi yang dipakai semakin sedikit, hemat energi, benar-benar hemat energi. Dulu kita kalau nge-charge baterai itu bisa beberapa jam, lama-lama nge-charge baterai HP itu cuma 1-2 jam sudah selesai. Jadi memang ini terjadi percepatan komunikasi yang sangat besar yang menjangkau masyarakat yang luas. Kalau bisa ditangkap, saya mau putar satu video yang sudah saya berikan teks, ya barangkali bisa dilihat di sini. Tolong diperhatikan teksnya karena sudah saya siapkan di sini. Judulnya adalah Disruptions and the Future of Humanity. Jadi bagaimana kehidupan itu di masa depan, ya karena ini semua terdisrupsi. Mari kita lihat bersama setelah Perang Dingin berakhir dan ini dialami dari lagunya The Scorpion ini yang menyaksikan robohnya tembok Berlin, simbol dari berakhirnya Perang Dunia Ketiga, yaitu Perang Dingin yang berlangsung sangat panjang dan kemudian itu merambah kemana. Kita lihat dulu, tolong perhatikan teksnya. Dia nasi goreng 100.
Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Walking down the street, and these memories are buried in the past forever. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Change blows straight into that phase of time, like a storm wind that will bring the freedom bell for peace of mind. Let your battle like I sing what my guitar wants to sing. Ya, jadi kalau kita lihat tadi ya, itu gambarannya nyata sekali seperti itu. Teknologi selalu datang memudahkan dan memurahkan. Jadi kalau kita lihat di YouTube saja, bagaimana keadaan di Paris pada tahun 1900, 1880 ya, kita lihat itu di Paris, di New York, dan di kota-kota lain di dunia, termasuk di Moskow, itu kereta kuda banyak sekali. Tetapi kemudian pada abad 20 awal, tak lama kemudian
datang teknologi otomotif, dan kemudian yang terjadi adalah semuanya menggunakan mobil itu menjadi murah harganya, diproduksi secara massal, dan setelah itu kemudian banyak pengangguran terjadi karena pemilik kereta kuda, ya, kemudian bengkel-bengkel kereta kuda, peternakan kuda itu kehilangan order, kehilangan pekerjaan. Tapi setelah itu terjadi pengangguran, banyak petani yang pindah ke kota, terjadi pengangguran, skillnya belum memadai, sampai kemudian perlahan-lahan ekonomi mulai tercipta ekonomi baru dengan lapangan pekerjaan baru, begitu ya. Nah, lapangan pekerjaan baru itu misalnya dalam bentuk dealership, pabrik karet, ya, kaca, kemudian pariwisata muncul, kemudian hiburan muncul, kemudian orang traveling lebih jauh, hotel, semua banyak yang muncul, yang baru, dan pendidikan baru muncul, dan akhirnya kemudian perlahan-lahan mulai terserap ke dalam industri dan mampu menciptakan pekerjaan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan pekerjaan-pekerjaan baru ini tentu saja menjadi sangat luas. Dan sekarang sedang terjadi pekerjaan-pekerjaan lama hilang, tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, coba kita lihat slide berikutnya lagi. Ini juga kita juga berpengaruh sekarang pada sebuah peristiwa yang disebut dengan, tolong jangan keluar lagi dari slide ya. Coba berikutnya slide depan. Oke, ini kita sudah masuki era sekarang di Perang Dunia yang kelima saat ini. Oleh karena itu nyata sekali begitu ya. Selama ini kita hanya kenal Perang Dunia 1, 2, dan Perang Dunia ketiga itu Perang Dingin sebetulnya. Setelah itu terjadi War on Terror. Nah, Perang Dunia kelima kita lihat ini mulai terjadi perang narasi. Ini sekarang kita mengalami perang narasi. Saya kira sebagian teman-teman harus berani menghadapi ini, perang narasi ini pernah terjadi. Dan semuanya di seluruh dunia ini sedang terjadi perang narasi. Mau itu dalam bisnis, dalam politik, antar bangsa, ya, pariwisata kita juga kalau begitu Lombok kena gempa atau terjadi juga gempa di mana itu di Palu, ya, itu kemudian diorkestrasi oleh lawan-lawan kita yang ingin memasarkan pariwisata di mana, di Thailand misalnya. Ya. Pada waktu saya menjadi komut di Angkasa Pura II, itu terasa sekali pada waktu akan diresmikannya Terminal 3 dengan segala kekurangannya. Kekurangannya diperbesar, dan setelah kami lihat itu diorkestrasi oleh buzzer yang dibiayai dari negara-negara tetangga kita. Ya. Itu bisa dilihat jejak-jejak digitalnya. Ya. Nah, sekarang sudah terjadi begitu besar sekali. Nah, ditengarai dengan gambaran-gambaran yang mengatakan bahwa Amerika ini tengah mengalami declining. Farid Zakaria ini seorang kolumnis di CNN antara lain, wartawan CNN, dia pernah membuat buku ini tahun berapa, 2008. Terus ini menjadi perbincangan yang hangat karena disebutkan ini Amerika akan memasuki era pasca Amerika, ya, peran Amerika sebagai polisi dunia, sebagai teknologi dan sebagainya. Sehingga kemudian muncul diskusi-diskusi bahwa sekarang ini Amerika sedang mengalami declining. Benarkah demikian? Namun para ahli mengatakan ini kalau dari segi military power mereka masih unggul, trade power muncul memang kekuatan Cina, tapi mereka masih unggul. Tetapi jangan lupa sekarang ada financial power, dan ini masih dimiliki oleh Inggris. Dan kemudian soft power, ini adalah kekuatan dari sosial media. Jadi terasa cepat sekali sosial media itu sekarang muncul yang baru terus. Tadinya kita pikir sudah selesai dengan adanya Facebook dan Instagram. Setelah itu muncul lagi TikTok yang bisa membuat kampanye Donald Trump juga terhalang karena banyak kaum perempuan yang tidak bisa hadir karena keasikan dengan lomba dansa melalui TikTok misalnya. Soft power. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya apa itu penyebab perubahan yang begitu menjadi cepat sekali. Saya kira yang paling penting itu adalah karena tekanan populasi saat ini sekarang sudah mencapai 7,8 miliar jiwa. Ya, kenaikannya cepat sekali. Sebulan 2 bulan yang lalu saya melihat 7,7 miliar datanya. Sekarang sudah 7,8 miliar. Pada tahun 1800 itu belum sampai 1 miliar. Baru 1 miliar ya Pak ya? Sekarang 7,8 miliar, sehingga ada pertarungan untuk memperebutkan resources di atas muka bumi ini. Bahkan sampai manusia harus mencari resources baru, mencari tempat tinggal baru, misalnya di planet Mars itu. Ya. Kemudian terjadi teknologi baru yang memang berpotensi menggantikan yang lama. Teknologi-teknologi baru ini menggantikan teknologi. Dan ini berkembang cepat sekali karena ditengarai dengan munculnya teknologi penopang lainnya, ya. Apakah itu nanoteknologi, bioteknologi, ya.
Kemudian juga ada teknologi-teknologi data science dan sebagainya. Kemudian juga diperkuat dengan adanya kompetisi antar bangsa untuk memperoleh pasar hari ini. Jadi hari ini itu akan banyak sekali hal-hal yang akan berubah. Tidak cukup hanya pada pandemi ini di bidang kesehatan. Tadinya dokter tidak mau menggunakan telemedicine karena menurut kaidah kedokteran pasien itu harus diperiksa tatap muka pakai alat stetoskop, ya, kemudian diraba, disentuh begitu, demamnya bagaimana, diajak bicara, harus seperti itu. Tapi ketika pandemi mau tidak mau akhirnya karena banyak dokter tidak punya APD dan pasien menderita tidak bisa datang ke rumah sakit, dokter senior tidak praktek, dan akhirnya kemudian kita menutup mata, para praktisi di kedokteran dan farmasi lebih bisa menerima resep yang dikeluarkan secara online, pengambilan obat secara online, diagnosa secara online dan lain sebagainya untuk menyambut era di 5G ini. Jadi teknologi baru ini memang mengakibatkan disrupsi besar-besaran. Dan yang saya kira juga penting sekali ya, bahwa ini juga terjadi sekarang cara manusia dalam mengkonsumsi berubah ya. Tadinya orang hanya kalau apapun dia konsumsi, tapi sekarang manusia terlibat dalam sebuah orkestrasi besar, ya, mulai dari apapun yang mereka lakukan, mereka sharing, mereka sebarkan. Semua orang ingin menjadi content provider hari ini, ya. Kemudian setelah sharing, yang lain shaping, dipertajam, dipotong, ditambahkan, diberikan nuansa, dan setelah itu kemudian orang terlibat dalam funding. Ini strategi ISIS juga menggunakan ini, ya. Jadi dengan tagar yang mereka mencari tagar-tagar populer yang ditemukan adalah we only live once, kita hanya hidup satu kali. Tapi mereka bisa menggantinya dengan we only die once, kalau mati hanya satu kali katanya. Dan mereka kemudian membuat cerita-cerita yang bagus menggunakan storytelling, akhirnya mereka bisa mengumpulkan funding dari mana-mana. Jadi kekuatan membuat story di dunia baru ini ya akhirnya begitu meluas dan bisa membuat kelompok-kelompok tertentu jadi muncul begitu ya, dan ini cepat sekali semuanya. Nah, saya kira inilah sebagai pengantar bahwa teknologi berupa chips yang tadinya besar, teknologi komputer itu mainframe, ada 3 gedung besarnya komputer, IBM dulu begitu, kemudian berubah menjadi desktop, dari desktop berubah menjadi laptop, dan kemudian Steve Jobs membuat iPod dari musik, yang akhirnya berkembang teknologi digital menjadi smartphone. Yang membuat menggeser telepon analog yang digunakan oleh Nokia ya, yang hanya sampai SMS, dengan hanya SMS dikalahkan dengan ini yang ada networknya, yaitu App Store ya. Dan akhirnya kemudian Google juga masuk, dan Google kemudian membuat smart apps-nya bisa digunakan oleh yang lain ya. Dan kemudian menyebar secara luas, dan akhirnya sekarang semuanya menggunakan smartphone, dan dari smartphone itulah sekarang dunia ini digerakkan. Jadi benda yang kecil ini ternyata begitu powerful karena semuanya bisa disimpan, dan inilah fenomena yang disebut dengan #MO, kurang lebih demikian. MO, wow, ya. Wow, luar biasa. Mobilisasi dan orkestrasi. Yes, mobilisasi dan orkestrasi. Kita sudah sampai panjang sekali pengantar dari perubahan dan yang kita pantik dengan sebuah diskusi disrupsi yang sudah terjadi di akhir-akhir ini dan bagaimana sejarah panjangnya. Nah, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan yang selanjutnya, ini akan kita tayangkan dulu. Acara ini terselenggara atas kerjasama TVNU dan IndiHome Telkom. Ada janji kami untuk melangkah bersama. Dengan langkah pasti kami, bersama kita terus bergerak maju. Ada janji kami untuk saling menguatkan. Dan pastikan selalu akan ada jalan. Karena menyerah bukanlah pilihan. Langkah kami, langkah bersama untuk Indonesia maju. Terima kasih telah memilih IndiHome. IndiHome, semua bisa maju. Terima kasih sekali lagi kepada IndiHome yang telah membantu terselenggaranya event ini. Oke, Prof, tadi menarik sekali paparan yang telah disampaikan. Saya ingin lebih lanjut kepada disrupsi yang terjadi itu.
dan dampaknya di dalam negeri. Konon begini Prof, saya ingin minta konfirmasi apakah benar atau tidak. Konon negara seperti Indonesia yang populasinya begitu tinggi dan saat ini di dalam beberapa data ditunjukkan bahwa tingkat literasinya tidak begitu bagus dibanding negara-negara yang lain. Ini menjadi PR yang besar bagi kita karena era saat ini mengharuskan kita berubah dengan cepat. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang harus dipenuhi Indonesia untuk menjadi bagian dari percepatan itu? Atau dalam bahasa yang lain, sebagai input barangkali ya, sebagai input agar kita menjadi bagian itu. Sistem pendidikan atau input yang seperti apa yang harus kita persiapkan agar kita menjadi bagian dari perubahan besar itu yang biar kita nggak ketinggalan kereta lah kira-kira. Iya, oke. Jadi barangkali begini, saya tunjukkan dulu satu slide ya. Ini tantangan yang kita hadapi semuanya begitu ya. Coba yang ini, the past, the present, and the future. Oke, gini. Jadi kita semua ini terperangkap di masa lalu begitu ya. Karena masa lalu ini begitu melenakan, berlangsung cukup lama. Selama 1 abad kita hidup dalam industri 3.0, 1 abad lebih begitu. Saya masih ingat orang tua saya dulu pekerjaannya bagus sekali di perusahaan-perusahaan yang waktu itu jumlah perusahaan masih sedikit, waktu saya masih kecil, ya saya kerja pekerjaan administrasi itu sangat terhormat di zaman itu. Tapi hari ini siapapun yang bekerja administrasi itu menjadi seakan-akan pekerjaan yang paling rendah begitu ya, administrasi digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi lebih berpikir, pekerjaan profesi yang dikenal dengan nama-nama fakultas, misalnya adalah engineer begitu ya, kemudian psikolog, ekonom gitu, nama-nama fakultas semuanya itu ya. Nah itu universitas memang disediakan untuk mengisi 3.0 dan itu sangat menyenangkan kita. Tetapi kemudian sekarang ini kita sudah memasuki teknologi 4.0 ya, teknologi 4.0. Nah ini kita bisa lihat begitu ya, begitu banyak orang yang terpaku dengan masa lalu, terfokus dengan masa lalu, dan hampir semuanya melakukan hari ini berdasarkan ekstrapolasi dari masa lalu. Ini tidak ada salahnya 100% begitu ya, tetapi yang menjadi persoalan adalah pada hari ini muncul kaum muda yang bukan lagi membawa hari kemarin ke hari ini, tapi mereka membawa hari esok ke hari ini. Jadi para ahli mengatakan hari ini semua bangsa itu menghadapi 2 kompetisi sekaligus. Yang pertama adalah kompetisi untuk menghadapi hari ini, dan yang kedua adalah kompetisi untuk mempersiapkan hari esok. Yang ini kita sebut di sini sebagai industri atau usaha yang sebutnya eksploitasi. Eksploitasi itu adalah bagaimana mempertahankan diri, defense, terhadap apa yang sudah ada, kita siapkan, karena dia masih besar. Di Telkom itu, beberapa bisnis kita yang di masa lalu itu masih besar. Tapi kita merasakan itu declining, turun terus begitu ya, turun terus. Nah, akhirnya perang harga, kemudian harga turun terus, keuntungannya makin tipis, tapi biaya untuk membangun teknologinya semakin hari semakin besar. Dan kalau kita biarkan, lama-lama kita akan tercekik di sana. Nah, jadi ini adalah berkompetisi untuk hari ini yang dibawa dari masa lalu di sini. Ya. Tapi di sini ada lagi berkompetisi, mempersiapkan kompetisi untuk masa depan. Jadi di masa depan ini banyak industri yang masih kecil. Apakah Halodoc itu sudah untung? Apakah Gojek sudah untung? Apakah startup itu sudah untung? Kita harus kembali bertanya gitu, karena Amazon saja 20 tahun dia baru untung. Jadi ini masih kecil, tapi dia akan jadi besar suatu ketika. Sekarang Amazon sudah untung, sekarang Tesla sudah mulai dia mendapatkan kepercayaan dan mulai dibuka gitu ya. Nah, coba sekarang kita masuk ke sini yang kita lihat bangsa-bangsa lain begitu ya. Kita lihat bangsa-bangsa lain. Tadi kita bicara tentang bagaimana Indonesia mempersiapkannya. Ya. Coba kita lihat yang ini. Saya ambil Singapura. Negara ini kecil, tapi juga punya persoalan sendiri. Karena jumlah penduduknya yang kecil, itu juga tidak mudah bergerak. Penduduk asingnya sangat besar. Dan sekarang Singapura menghadapi dilema karena penduduknya mulai turun. Jumlah penduduknya mulai turun. Industrialisasi dan perkembangan ekonomi jasa mengakibatkan kaum muda menunda usia pernikahan dan mengurangi jumlah permintaan anak.
yang berakibat kaum muda suatu ketika itu adalah sumber untuk inovasi sebetulnya. Jepang itu juga mengalami case yang sama. Coba lihat Jepang. Ya. Jepang coba lihat ya. Jepang coba lihat datanya dari tahun 2015 yang di bawah ke atas itu penduduknya turun terus sampai hari ini. Artinya orang muda itu semakin sedikit. Rata-rata usia di Jepang 48,4 tahun hari ini. Jadi kalau kita lihat di mana-mana itu yang bekerja rata-rata orang tua. Bahkan sedemikian rupa Jepang itu sekarang kebingungan karena orang-orang tua ini budaya menabungnya luar biasa. Dan untuk menghindari agar orang Jepang jangan hanya menabung tapi juga meminjam, maka bunga itu diturunkan terus sampai bunganya negatif. Apa yang terjadi di Jepang? Yang terjadi di Jepang itu masyarakat kaum mudanya semakin sedikit dan kemudian mereka tidak pinjam. Karena orang muda inilah yang melakukan investasi. Indonesia saat ini ya, itu pertumbuhan kaum mudanya besar sekali, sehingga kalau beberapa tahun yang lalu Bank Mandiri sangat gencar dengan program Wirausaha Muda Mandiri, itu mempersiapkan orang-orang muda menjadi entrepreneur karena mereka itu adalah peminjam untuk investasi. Sedangkan di Jepang, orang mudanya itu sudah mulai tertular, orang tua lebih senang menabung untuk hari tua begitu. Jadi dana yang ditampung di dunia perbankan tidak dipinjam, maka itu Jepang sekarang mulai mengalihkan ke negara-negara lain begitu investasinya. Coba kita lihat lagi case-nya India. Coba lihat India ya. India di lain pihak jumlah penduduknya meningkat terus dari 1 miliar 310 juta tahun 2015 sekarang menjadi 1 miliar 380 juta. Dalam waktu berapa tahun ini? 5 tahun itu meningkatnya berapa? 70 juta jiwa dalam waktu singkat itu ya. Agak mirip dengan Indonesia, tetapi India ini berhasil menarik perhatian dunia karena coba kita lihat angka ini, indeks inovasinya India. Itu mengakibatkan ranking India di dunia ini dalam inovasi naik terus begitu karena India fokus pada inovasi dan ini dimungkinkan karena sistem pendidikan India mayoritas anak-anak di India itu kuat di matematika dan salah satu sekolah yang sainsnya kuat itu dikenal dengan nama Indian Institute of Technology. Jadi orang-orang India, Rusia, China itu kuat di ilmu pastinya. Nah, ini berbeda dengan Indonesia. Indonesia kebanyakan kita sekolah kita adalah ilmu sosial, gitu ya. Ilmu sosial dan banyak sekali yang kemudian juga lebih penekanannya adalah pada pengetahuan. Coba kita lihat ini tantangan yang menjadi tantangan Indonesia, ya. Tantangan Indonesia. Ini tantangannya, ya. Nomor 1 itu adalah pendidikan. Karena kita crowding itu berkerumun begitu ya. Ini ada efek berkerumun ya, upahnya menjadi murah. Banyak orang yang mengambil studi-studi di bidang studi yang populer, ya, ilmu-ilmu sosial, apakah itu di bidang sosiologi, ekonomi, manajemen, komunikasi, pendidikan agama begitu ya. Bukan tidak penting, tetapi jumlahnya memang kita berkerumun sehingga kemudian supply-nya lebih besar daripada permintaannya. Sementara permintaan sekarang itu adalah data science. Data science adalah gabungan dari matematika, basisnya matematika, statistik, kemudian ditambah dengan digital technology begitu. Ya. Nah, ini terjadi crowding effect dan kalau kita lihat Bloom taksonomi, coba kita lihat gambarnya. Taksonomi Bloom. Bloom itu mengatakan bahwa cara berpikir itu ada 2, yang disebut dengan low order thinking dan high order thinking. Bayangkan, metode pengajaran kita ini adalah low order thinking, yang mulai dengan selalu mengingat. Makanya guru itu mengeja, terus kemudian murid menghafal. Nah, kalau bisa ditingkatkan sedikit, bisa memahami dan bisa menerapkan sedikit, gitu ya. Kita kebanyakan adalah menghafal. Nah, kalau high order thinking itu menganalisa, mengevaluasi, dan kemudian menciptakan. Anak-anak di negara-negara yang bangsanya sangat inovatif, Jerman, Jepang, ya, Korea, Israel, ya, itu apa yang mereka kuat? Yang mereka kuat itu pendidikannya high order thinking. Sejak dari taman kanak-kanak itu motoriknya dilatih, motorik tangannya. Mereka ada metode bermain, belajar matematika bukan dengan papan tulis, tapi dengan balok. Dengan balok, ada balok yang ini 1 unit, ini setengah unit, ini 1/4 unit, ada yang segitiga. Anak-anak itu diajak membangun rumah, mereka kolaborasi, kemudian mereka juga membuat sesuatu dari apa yang mereka kenal. Jadi misalnya mereka berendam dengan kanji,
melakukan pewarnaan, ya, ada center of massive play dan lain sebagainya. Motoriknya dibangun, ditengarai dengan adanya pemahaman bahwa manusia mempunyai dua jenis memori. Yang pertama adalah brain memory, ada di otaknya, dan yang kedua ada di myelinnya, sel-sel saraf ini. Jadi ini di myelin ini yang ada di sekujur tubuh kita, tangan, kaki, badan kita, ini ada yang disebut dengan muscle memory, memori otot. Di dalam otot kita itu ada urat syaraf, dan syaraf itulah menyimpan memori. Nah, kalau itu dilatih, maka ini akan bisa bergerak. Kita lihat banyak guru kewirausahaan tidak pernah berwirausaha. Dia hanya mengajarkan pemahaman yang dia tidak pernah lakukan. Banyak akuntan mengajar akuntansi, tetapi tidak pernah bekerja di kantor akuntan misalnya, atau berprofesi sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Jadi kita akhirnya hanya lebih memberikan pengingatan, begitu ya, bukan menuntut orang lain untuk belajar sampai menerapkan. Ini taksonomi Bloom, ini tantangan yang ada di kita. Jadi pada waktu Perang Dunia II berakhir, di Jepang itu masyarakatnya dilarang menggunakan plastik, menggunakan logam, dilarang. Karena di tangan orang-orang Jerman dan Jepang, kalau itu ada logam, mereka bisa bikin bom, mereka bisa membuat pesawat, mereka bisa membuat mesin, gitu ya, pada saat itu. Dan setelah itu dibuka perlahan-lahan, mereka dengan cepat bisa bikin mesin, karena memori itu ada di tangan orang-orang Jepang, Jerman, ya, dan melekat dalam pendidikan mereka. Ya. Coba kembali lagi. Nah, kita lihat juga selain taksonomi Bloom ini, juga tekanan alam. Harus kita akui bahwa Indonesia ini, kalau kita lihat dari udara itu hijau, ya, subur. Kita hidup di atas cincin api yang sangat menantang, tapi sangat subur. Matahari bersinar 12 jam sehari, selama 12 bulan setiap hari. Coba kalau kita tinggal di Norwegia, di Finlandia, 1 tahun hanya 2 bulan itu matahari di sana. Kalau kita menanam pohon akasia baru bisa 12 tahun dipanen. Di kita 3 tahun, 4 tahun sudah bisa dipanen. Begitu mudah, ya. Sehingga masyarakatnya jarang merantau, tinggal di antara keluarga besar. Ya. Dan kemudian belajarnya juga dengan tadi hanya menghafal seperti itu. Ini tantangan kita. Baik, jadi satu sisi kenikmatan yang ada di Indonesia tentang summer all the times, ya. Kita tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas yang berlebihan, itu menjadi efek juga salah satunya, Prof ya. Iya, ya, betul sekali. Sangat betul sekali. Baik, luar biasa tadi. Saya menggarisbawahi betul model pendidikan yang masih di tataran rendah tadi ya, yang di applied, yang masih dikembangkan di Indonesia, yang ya sedikit suggest bahwa di situ semestinya kita sudah mulai menerapkan di level yang setelahnya, analyzing, evaluating, dan bahkan even creating ya. Ini menarik sekali karena pada pertanyaan selanjutnya ini akan masuk kepada ini, Prof. Apa namanya pendidikan, terutama mungkin Prof. Renal Kasali sudah sering berdiskusi dengan kalangan Nahdliyin, dengan para kiai-kiai, dengan para pemangku kebijakan di NU, sudah juga mengetahui tradisi di pesantren mungkin sedikit banyak. Saya ingin minta suggest kira-kira, Prof. Suggest terhadap komunitas Nahdliyin ini jumlahnya kan di atas 100 juta, besar sekali, potensinya juga besar, dan sekaligus mungkin kita harus juga mengakui bahwa tantangannya di saat yang bersamaan juga tidak kalah besarnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman Prof. Renal, pengetahuannya tentang perubahan ini, agar komunitas Nahdliyin ini bisa menjadi bagian dari situ. Tadi mungkin juga Prof. Renal sekali lagi mungkin juga sudah mengetahui sedikit banyak tentang wajah pesantren dan kultur di NU mungkin. Suggest terbaik agar komunitas Nahdliyin ini untuk teman-teman NU yang sedang menonton, pola yang bagaimana yang sebaiknya diaplikasikan ke di dalam komunitas Nahdliyin, terutama di kalangan pesantren barangkali. Silakan, Prof. Ya, saya kira di kalangan pesantren dengan banyaknya kaum muda yang sedang belajar di sana, dan kita ketahui pula sebetulnya bahwa anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak yang mudah beradaptasi, cepat beradaptasi. Hanya saja memang selama ini kita saksikan setelah itu kita semua selalu ingin pulang ke kampung begitu ya, pulang ke kampung atau pindah ke kota.
Padahal yang kita saksikan hari-hari ini, dunia global itu begitu besar. Dan kemudian kita juga menyaksikan metode pengajaran. Sekarang dengan adanya teknologi digital, ya, teknologi digital itu membuat kita sekarang dengan pandemi, teknologi digital itu menjadi semakin lebih cepat lagi digunakan. Tadinya saya berpikir, ini lambat lah, masih hanya kalangan tertentu di perkotaan. Ya. Ternyata hari ini kita menyaksikan ekonomi itu justru pindah ke pinggiran, begitu. Oke. Ekonomi pindah. Dunia ini sekarang sedang mengenal namanya donat ekonomi. Ya. Donat ekonomi. Jadi, donat ekonomi. Ekonominya seperti kue donat gitu ya. Oke. Kue donat itu kan bulat begitu, di tengah ada tengahnya yang bolong. Ya, tengahnya bolong. Tadinya tengahnya yang isi, pinggirnya bolong. Tapi sekarang terjadi tengahnya bolong, di tengah kota bolong, orang tinggal ke pinggiran, tempat-tempat kos di dekat kampus kosong, mereka semua bisa belajar dari rumah, begitu ya. Usaha-usaha bisa dimulai dari pinggiran, semua diorkestrasi, dimobilisasi dari ponselnya dengan menggunakan industri baru ini, 4.0 ini. Dan saya kira kita semua harus menyambutnya. Metode pembelajaran saat ini sekarang sudah berubah, semuanya menjadi learning from home, begitu ya. Semua bisa dilakukan. Anak-anak yang di pondok bisa belajar dari kamarnya masing-masing. Ya. Ada bagian yang sifatnya adalah bisa belajar dari jarak jauh, malam hari bisa belajar dari seluruh dunia. Tapi yang sekarang perlu diperlukan itu adalah kemampuan dua bahasa. Yang pertama adalah literasi digital. Ini jelas mutlak sekali, literasi digital diperlukan oleh semua anak-anak kita. Yang kedua, karena dalam literasi digital itu adalah termasuk bagaimana anak-anak kita bisa memvalidasi kebenaran. Mereka bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang hoax. Jadi literasi digital, kepandaian untuk menggunakan teknologi itu sangat diperlukan. Dan yang kedua itu adalah literasi bahasa asing. Apakah itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa yang menjadi yang dipakai di negara-negara yang menjadi pengembang teknologi, apakah itu Korea, apakah itu bahasa Hebrew, gitu ya, tidak ada masalah karena sekarang orang Israel pun belajar bahasa Indonesia. Belum lama ini saya dapat videonya yang menunjukkan bahwa orang-orang Israel sedang begitu bergairah belajar bahasa Indonesia karena mereka melihat potensi yang ada di Indonesia luar biasa begitu. Nah, jadi kalau kita bisa melihat dan mengadopsi, bisa mencuri pengetahuan dari negara-negara itu yang tersedia di dunia maya, saya kira ini akan sangat bagus sekali. Itu pertama. Yang kedua, Telkom saat ini memiliki program untuk digitalisasi pesantren. Oke. Ya. Dan ini dikembangkan oleh anak-anak NU sebetulnya, Gus. Ya. Di sini ada Iwan, ya. Ada siapa lagi, ada Cak Usma di situ ya, Hari Usmayadi. Ada Edi Kurniawan, nanti bisa ditanyakan kepada mereka program Indihome. Nah, ini anak-anak NU yang berada di Telkom saat ini dan memegang peranan. Bahkan kami sudah ketemu dengan Kiai Haji, Profesor Kiai Haji Abdul Siraj ini. Teman-teman sudah bertemu dan kami sangat ingin agar rumah-rumah ibadah, maksud kami adalah masjid-masjid di Telkom ini benar-benar seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN begitu, dikelola oleh ustadz-ustadz dari NU begitu ya. Dan pesantren-pesantren ini pun kami juga komit untuk digitalisasi, membantu itu dengan menggunakan fixed broadband yang dikembangkan oleh Indihome. Jadi nanti kontak personnya dengan saudara Edi Kurniawan atau saudara Iwan itu ya. Banyak hal yang nanti bisa kita dapatkan karena Indihome berkomitmen untuk menghadirkan konektivitas. Itu dulu, yang pertama itu adalah kita sebut sebagai infrastructure readiness, kesiapan infrastruktur. Jadi konektivitinya dulu harus ada. Setelah itu baru kemudian terminal-terminalnya ya, dan bisnis model serta prosesnya. Bagaimana ini kemudian learning ini bisa didapatkan untuk anak-anak kita agar anak-anak kita bisa menjelajah dunia dan sekaligus mengendalikannya. Jadi jangan sampai dikendalikan menjadi tempat hanya semata-mata untuk konsumsi, ya, mempermudah konsumsi, tapi ini adalah untuk mempermudah kegiatan yang sifatnya lebih produktif lagi. Baik, Prof. Renal Kasali, menarik sekali, sayang sekali waktu kita sangat terbatas untuk memperdalam diskusi kita, tapi kita sudah mendapat gambaran secara utuh
gamblang sekali bagaimana tadi mulai dari disrupsi dalam skala global, kita mulai dari sejarah perang dunia, lalu kemudian kita masuk negara-negara saat ini di era disrupsi